warga masyarakat Indonesia sebagai pemilih. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Yayasan Kusuma Galuh Kamalyaan. Ini Ibu Yulia ini adalah sosok yang luar biasa. Tentunya yayasan ini bergerak di bidang sosial lansia, tapi sanes berarti istilahnya ngarendahkeun bapak ibunya. Lansia bukan berarti tidak semangat ya Bu. Lansia bukan berarti sudah lemah ya Bu. Lansia bukan berarti tidak akan datang ke TPS ya Bu. Lansia harus garda terdepan. Begitu. Ya, tenang. Semangat. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya sekali lagi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah ini, kami selaku penyelenggara di tingkat kecamatan, tadi juga Pak Camat sudah mengajak, Ibu Ketua Yayasan juga sudah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak bisa dikerjakan sendiri. Jadi mari bahu-membahu, mari kita laksanakan pesta demokrasi ini 5 tahunan Bu. Jarang kan pilkada itu 5 tahun sekali Bu. Terus 5 tahun sekali. Piraku dalam jangka waktu 5 tahun tiasa dongkap ke TPS aja. Begitu. Dongkap ke TPS akan dilayani oleh 62 TPS tadi sudah disebutkan oleh Pak Camat, dibagi di 8 desa, DPT kita 29.736. Potensi yang sangat besar. Potensi yang sangat besar ketika partisipasi masyarakat di pemilu kemarin itu adalah 83,4%. Mudah-mudahan untuk pilkada yang minimal anggarannya Pak, minimal anggaran partisipasi yang datang ke TPS ya kalau bisa meningkat. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan untuk datang ke TPS. Dan yang terakhir, karena tadi kami diberi tugas untuk membuka acara, permohonan maaf, kami mewakili KPU Provinsi Jawa Barat dan juga mewakili KPU Kabupaten Ciamis. Tentunya banyak agenda pada hari ini. Jadi sekarang para penyelenggara gencar di semua wilayah melaksanakan sosialisasi. Karena memang pentingnya partisipasi untuk datang ke TPS. Pada hari ini, hari Senin, KPU Kabupaten Ciamis ataupun jajarannya ya, ada PPK ya, yang saya hormati seluruh peserta kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita bisa berkegiatan dalam rangka menyukseskan pilkada atau pemilihan gubernur dan bupati serta wali kota. Mudah-mudahan kegiatan kita siang hari ini diberikan kelancaran dan juga memperoleh berkahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, saya boleh berdiri di depan ya. Baik, Teteh Yuli ini suaminya dulu teman saya. Hari ini masih menjabat menjadi komisioner KPU Kabupaten Ciamis. Saya dulu di 2018 sampai 2023 di KPU Kabupaten Tasik. Kemudian selesai bertugas saya kembali mengajar ke kampus. Sudah bisa ditayangkan?
Baik, hari ini kita sedang dalam tahapan itu kegiatan menuju pencoblosan. Jadi untuk sampai pada pencoblosan itu rangkaiannya banyak, mulai dari persiapan, kemudian next saya lupa nggak bawa poin kan. Kemudian Bapak Ibu sudah didatangi petugas coklit ya beberapa bulan lalu. Itu juga rangkaian dari coklit, pencocokan dan penelitian. Jadi ada orang yang datang ke rumah-rumah menanyakan kakak ya atau keluarga. Itu sudah beberapa bulan lalu untuk menyusun daftar pemilih. Nah itu rangkaiannya panjang sekali. Baik. Pemilihan, namanya pemilihan ya, atau kita sebut pilkada saja. Pilkada 2024 itu serentak seluruh Indonesia. Jadi kalau dulu tidak serentak ya, 2020 itu Jawa Barat yang menyelenggarakan pilkada hanya Tasikmalaya, Pangandaran, Depok, Indramayu, Sukabumi, mana lagi ada 8. Jadi tidak serentak. Terus sebelumnya 2018 gubernur, kemudian Ciamis ya, 2018 ya. Kemudian 2017 Kota Tasik. Nah itu semuanya serentak tapi tidak total. Jadi parsial, separuh-separuh. Nah untuk sampai pada tahun ini semuanya serentak seluruh Indonesia di 38 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota. Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sejak awal kayaknya ya, hari Rabu pencoblosannya tadi apa ya? Gembira, memilih langsung tanggal 27 November 2024. Next. Selanjutnya saya tadi sudah menyampaikan bahwa tahapannya itu sangat panjang. Next lagi, hari ini sampai kita sudah masuk pada tahapan kampanye. Jadi Bapak Ibu sudah melihat atau sudah pernah diundang oleh calon bupati? Sudah diundang belum? Belum. Calon bupatinya sudah datang ke kampung ini? Sadaranya belum juga. Belum. Nah itu mereka sedia, karena hanya kalau Ciamis itu hanya satu pasangan calon. Jadi beliau ini sedang kampanye sendirian, nggak ada temannya, nggak ada lawannya. Nah ini masa kampanye, sekarang kita dalam masa kampanye yang kampanye mereka. Nah kita harusnya kalau mau terpilih semua warga disapa. Mungkin belum sampai ke sini ya, masih wilayah ujung mungkin dari mana dulu. Ciamis ini luas sekali. Next. Nah itu beberapa hal kegiatan tadi mulai dari coklit, kemudian penyusunan daftar pemilih. Bapak Ibu sudah masuk daftar pemilih, mudah-mudahan nanti kita akan bahas. Next, sebelum sampai kepada calon yang ada di Jawa Barat, gubernur kan kita memilihnya 2 ya. Memilih tanggal 27 November itu memilih gubernur dan memilih calon bupati, calon gubernur dan calon bupati. Jadi nanti ada 2 kotak. Kalau kemarin kita pemilu memilih presiden dan calon DPR, calon legislatif atau caleg ya, kita kenalnya istilahnya caleg. Nah di Februari, nah di November nanti kita akan memilih calon gubernur Jawa Barat dan calon bupati Ciamis. Jadi ada 2. Jadi Ibu Bapak semuanya harus mengingat jangan kebalik, calon gubernurnya oleh calon bupati, calon gubernurnya siapa, calon bupatinya siapa. Karena yang diingat oleh kita adalah orang, atau kalau untuk mudahnya nomor urut. Nah, apa sih persyaratan calon kepala daerah atau calon gubernur dan calon bupati? Barangkali Bapak Ibu mungkin masih usianya ya, ada yang muda, ada karena Pak Ma'ruf Amin juga udah sepuh, bisa jadi wapres ya. Mungkin Bapak Ibu juga siapa tahu 5 tahun ke depan 5 tahun ke depan ya kita nggak tahu, ternyata Pak Ma'ruf Amin saja yang sudah usia lanjut terpilih jadi wapres ya. Nah ini bisa mencalonkan sendiri
perseorangan, tapi syaratnya harus mengumpulkan dukungan, dan dukungannya itu lumayan harus bekerja sendiri. Jadi 6,5% dari DPT. Kalau DPT di Ciamis berapa? 956 ribuan. Kira-kira 60 ribu dukungan ya, kira-kira 60 ribu dukungan kalau ingin mencalonkan perseorangan. Jadi siapa saja boleh. Bapak misalnya datang saja ke KPU, saya mau nyalon perseorangan. Oh, Bapak siapkan 60 ribuan dukungan, KTP-nya, kemudian surat dukungnya, tanda tangan. Cuman hari ini itu herannya, nggak ada yang mau gratis itu, ya Bu. Minta KTP, buat apa? Orang kalau sudah diminta KTP itu bayangannya mau dikasih bantuan. Ya kan begitu. Kita ini di Indonesia ini dimanja dengan bantuan, diminta KTP itu langsung bantuan apa nih ini? Mau dukungan buat saya, mau nyalon. Ibu harus tanda tangan, Bapak harus tanda tangan. Mahal tanda tangan saya. Kan gitu. Jadi rata-rata itu di kita begitu. Ini sebetulnya budaya yang tidak baik, tapi nyata dan fakta dan sulit dihilangkan. Maka kalau mau nyalon perseorangan kira-kira 100 ribu kali 60 ribu berapa? Sekarang 50 ribu nggak mau. Iya benar nggak? Nggak mau. Dulu tuh 25 ribu 50. Memang ini budaya yang tidak baik, tapi nyata, fakta, dan sulit dihilangkan. Maka kalau mau nyalon perorangan kira-kira demikian. Minimal buruh, tanda tangan. Itu kalau perseorangan. Nah kalau yang ramai hari ini banyak dilakukan adalah mencalonkan melalui jalur partai politik. Jadi termasuk calon gubernur, calon bupati yang ada sekarang ini semuanya bupati yang di Ciamis ya. Kemudian calon gubernur yang di Jawa Barat itu semuanya melalui jalur partai politik. Nah itu agak sulit kalau bukan orang partai atau bukan artis. Kalau jadi artis nggak harus jadi orang partai, dia dilamar oleh partai. Tapi kalau mau jalur partai, salah satunya adalah harus orang partai. Jadi Bapak Ibu harus aktif di partai politik untuk bisa dicalonkan sebagai kepala daerah atau calon bupati dan calon gubernur. Syaratnya juga tidak mudah. Jadi harus mencapai 25% perolehan suara atau mudahnya menghitung jumlah kursi di DPR. Di Ciamis ini kursi DPR-nya ada berapa? 50 ya. Nah, yang bisa mencalonkan itu 20 kursi. Gak mungkin ada satu partai dapat 20 kursi, pasti gabungan. Partai A dengan partai B, partai A punya 10, partai B punya 9, nah, harus cari lagi satu lagi, berarti 3 partai. Nah, itu gabungan dari partai politik yang punya kursi di DPRD Kabupaten Ciamis. Next. Nah, kita akan berkenalan dengan calon gubernur dulu. Ini KPU Jabar ya judulnya. Kita harus mengenalkan calon gubernur. Bapak Ibu sudah kenal dengan calon gubernurnya? Namanya? Namanya? Pak PPK mau wajib. Namanya Bapak Ibu sudah tahu? Sudah tahu. Sudah. Semuanya ya. Nomor 1 sudah ya. Nomor 1 kalau seperti ini boleh kita menjelaskan. Kalau dari saya mungkin disebutnya orang yang sedang memberikan pendidikan politik ya, maka semuanya disebut, nggak boleh cuma satu nyebutnya. Jadi ini sudah ada 4. Nomor 1 Acep Adam Ruhian dan Gitalis Dwi Natalina. Kenal nggak Pak Bu? Ada yang kenal, ada yang tidak. Nomor 2 JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja. Kenal nggak? Nah, oh ini kenal ya? Mantan ya? Oke. Kemudian mantan juga kan nggak tahu dipilih oleh Bapak Ibu atau enggak kan ya? Walaupun mantan kan nggak tahu. Makanya ini ada 4. Kalau beliau inginnya dipilih ya oleh warga Ciamis. Ya kalau dikira kemarin kira-kira beliaunya baik, punya kesan yang baik ya dipilih. Kalau ternyata punya kesan yang buruk, dipikir-pikir lagi. Nah, kemudian yang nomor 3 Ahmad Syaihu dan Ilham Habibi. Kenal nggak? Kenal. Alhamdulillah pada kenal semua ya. Nomor 4 Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan. Yang ini? Itu kan di TikTok Bu. Ya, oh di TikTok. Ya, di mana saja lah ya. Di mana saja. Baik, itu ada 1, 2, 3, 4. Ada partainya ya Bu?
Ini diusung oleh PKB. Kemudian ini oleh nomor 1 oleh PKB, nomor 2 oleh PDI, nomor 3 PKS, Nasdem, P3, yang nomor 4 banyak sekali. Sisa partai semua itu, Gerindra, apalagi dia, Demokrat dan lain. Jadi sisanya paling banyak partai pengusungnya nomor 4. Jadi cukup menghafalkan nomor saja. Gubernur milih nomor sekian. Nanti kalau bupati nanti kita akan lihat cek. Next, nah itu nama pasangan calonnya ada 4. Kita harus bisa melihat visi misi. Next, visi misi pasangan calon. Nah ini tidak terlihat. Nanti saya sampaikan. Sudah pernah baca visi misinya? Belum. Nanti mungkin ini bisa di share ya. Teteh ya bisa di share, dibaca. Soalnya nggak kebaca ya. Next, ini visi misinya harus dibaca supaya kita bisa tahu calon yang akan kita pilih ini harus punya visi misi yang bagus, yang kira-kira sesuai dengan kondisi di Jawa Barat. Ini nomor 2. Next, visi misi nomor 3. Next, visi misi nomor 4. Nanti kita akan sampaikan materinya untuk bisa membaca visi misi. Selanjutnya calon Bupati Ciamis. Nah ini yang paling seru. Dulu Tasikmalaya 2015 juga sama, calon tunggal. Jadi calonnya hanya satu, melawan kota kosong. Jadi nanti ada kota kosong. Nah ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau pilih nomor 2 boleh? Pilih nomor 1 boleh. Karena beliau tidak ada lawannya. Lawannya adalah kota kosong. Lalu bagaimana kalau nanti yang menang? Syaratnya harus 50%. Bapak nomor 2 itu kalau ingin terpilih dan dilantik harus suaranya itu memiliki suara 50% lebih. Atau kalau tadi 900 berarti 460-an ya kira-kira. 50% plus. Jadi kalau 49% nggak bisa. Lalu bagaimana kalau kota kosong yang menang? Kalau kota kosong yang bisa nggak kota kosong menang? Ya bisa aja ya, kan nggak tahu. Bapak Ibu mungkin punya catatan tentang pasangan itu, Pak Herdian dan Pak Yana itu harus kenal dulu. Kenal, kemudian tahu rekam jejaknya orang mana, ada orang Ciamisnya ya kan? Orang mana, kemudian pendidikan seperti apa, rekam jejaknya seperti apa, kita harus tahu. Nah lalu gimana kalau yang menangnya nomor 1? Maka nanti kepemimpinan di Tasik ini diambil di Ciamis ini, karena saya orang Tasik. Di Ciamis ini nanti ada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah di atasnya. Jadi nanti ditunjuk langsung kan berdasarkan pemilihan. Nunggu pemilihan berikutnya lagi baru ada pilkada lagi. Atau nanti regulasinya atau aturan. Karena kan ini DPR-nya baru ya. DPR-nya baru, kalau ada aturan lagi yang terbaru, karena ada 37 daerah di Indonesia ini yang calon tunggal. Sebanyak itu kalau ditunjuk PJS ya, atau pejabat bupati atau pejabat gubernur itu kan ya repot ya, karena tidak definitif. Next, ini untuk yang Ciamis. Nah ini visi misinya nanti saya sampaikan, ini kecil sekali ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, itu umum sekali dan lain sebagainya. Next. Nah bagaimana Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi dalam pemilihan gubernur dan bupati Gubernur Jawa Barat dan bupati Ciamis? Karena kita ini sebagai warga negara Indonesia misalnya begini, ngapain ada pilkada? Jalan-jalan rusak, mending uangnya untuk membangun jalan, mending uangnya untuk membangun sekolah dasar misalnya, atau madrasah. Madrasah banyak yang jelek ya. Kalau jalan raya banyak yang jelek juga, banyak juga. Barangkali ada yang berpikir begini, gak usah pilkada-pilkadaan, udah aja uangnya dibagikan. Nah misalnya ada yang berpikir begitu. Namun harus diingat, untuk sampai pada anggaran daerah, anggaran negara digunakan
sebagai bantuan untuk madrasah, bangun madrasah, untuk memperbaiki atau membuat jalan raya, itu harus ada yang nanda tangan. Yang nanda tangannya siapa? Bupati atau gubernur, kan? Pimpinan daerah wilayah di mana yang menjadi kewenangannya. Nah, kalau nggak ada bupati nggak bisa bantuan-bantuan itu cair. Kalau dulu tuh, ini bukan kampanye, kalau nggak ada Pak Jokowi, karena kan yang suka bagi-bagi itu Pak Jokowi, nggak akan ada BLT ini sampai pada masyarakat. Nah, jadi harus ada tanda tangan bupati. Lalu bupatinya dipilih melalui apa? Melalui pemilihan, melalui pilkada. Tetap harus dilalui. Tidak bisa dibagi-bagikan gitu, nggak bisa. Karena yang membagikan itu harus. Oke, Ibu, kita mulai. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Tantangan terbesarnya adalah money politik ya, karena hari ini mau tidak mau ya, suka tidak suka, masyarakat kita itu sudah terpapar dengan money politik. Jadi sampai level RT. Jadi itu yang saya dapatkan ketika kemarin saya tidak menjadi penyelenggara pemilu, tapi ikut mengawasi, bukan mengawasi ya, ikut melihat perilaku pemilih di sekitar. Itu yang ditanyakan adalah ketika kita, jangan lupa ya, kita sampaikan, jangan lupa nanti datang ya ke TPS, amplopnya berapa. Jadi itu yang ditanya. Jadi itu memang saya kira, dan banyak, memang saya tidak melakukan penelitian tapi langsung mendengar, dan ini juga dialami oleh banyak orang. Banyak orang di mana-mana berbicara masyarakat kita sudah terpapar money politik. Ini yang paling berat. Dan beberapa waktu lalu ketika saya menjabat menjadi komisioner di Kabupaten Tasik, melakukan pendidikan pemilih, selalu yang ditanyakan adalah kalau uangnya kita ambil tapi kita pilih yang lain boleh nggak? Itu sering mendapat pertanyaan seperti itu. Itu tantangan terberat dan terbesar, saya kira itu ya. Kemudian bagaimana harapan Ibu atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Harapannya masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas. Dia bisa mau mengecek datanya terdaftar dalam DPT, kemudian mau datang ke TPS dan mengenali calon. Jadi mereka harapannya, karena di sosialisasi kita kenalkan calon, gambaran umumnya saja, mudah-mudahan mereka mau lebih dalam lagi untuk mengenali calon, sehingga nanti bisa memilih pemimpin yang betul-betul dapat membuat kebaikan 5 tahun ke depan untuk Jawa Barat dan juga Ciamis ya tentunya. Kemudian yang terakhir, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat dalam menyambut Pilkada 2024? Baik, pesannya berpartisipasilah di dalam pilkada ini dengan cerdas, memilih, mengenali calon dengan baik, kemudian melakukan pemungutan suara, menjadi warga negara yang baik, datang ke TPS. Oke, baik, kita mulai. Ibu, ada beberapa hal Ibu yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, menurut Ibu apa tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada 2024? Oke, tantangan terbesar dalam menyambut Pilkada di tahun 2024 ini, khususnya di daerah di Kabupaten Ciamis, itu ada beberapa hal. Yang pertama itu kurangnya pendidikan politik bagi masyarakat kami, khususnya untuk para lansia yang merupakan binaan kami di lembaga kami. Kemudian itu karena masih banyaknya money politik, sehingga masyarakat itu mempunyai anggapan apabila ada paslon yang memberikan amplop atau sejenisnya, maka mereka akan bersemangat berbondong-bondong untuk datang ke TPS. Sebaliknya, apabila tidak ada embel-embel seperti itu, maka kesadaran masyarakat itu untuk datang ke TPS sangat kurang sekali. Seperti itu. Kemudian bagaimana harapan Ibu atas diselenggarakannya sosialisasi pilkada kali ini? Harapan saya semoga setelah dengan adanya kegiatan sosialisasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan nanti di 27 November tahun 2024. Yang terakhir Ibu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan untuk masyarakat yang menonton dalam menyambut Pilkada 2024? Pesan saya untuk masyarakat Kabupaten Ciamis,
Jangan golput dan mari kita berbondong-bondong untuk datang ke TPS di tanggal 27 November 2024. Mari kita coblos pilihan kita untuk memilih pemimpin yang terbaik di masa depan untuk 5 tahun mendatang. Terima kasih.